adik-adik, Shalom, selamat pagi, selamat bertemu lagi kembali dengan Kakak Ovoni di sini di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, minggu hari ini yang akan membawa cerita sebentar adalah Kakak Febri. Ya, walaupun sekarang ibadah kita kembali lagi seperti dulu, yaitu online, tetapi kami, kakak-kakak layan, Kakak Foni, Kakak Febri, dan kakak-kakak yang lainnya yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah pasti tetap semangat dan tetap sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak pada minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Mars PA Gereja yang Melayani. Berdiri ya, kita akan naikkan satu pujian lagu Di Pintumu Ku Datang. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik ya, dengan memakai gerakan. Kita nyanyikan 2 kali. Siap-siap. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam lagu yang kedua, yaitu Mata Tuhan Melihat. Nah, lagu ini kita nyanyikan langsung 2 kali ya adik-adik ya, pakai gerakan juga.
tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk bimbingan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu hingga sampai pada saat ini. Di saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya sebentar. Inilah doa dan ungkapan syukur dari kami ya Tuhan. Dengar, sambut, dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan masuk di dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-16. Mazmur pasal 16. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ayat yang bernomor ganjil kakak yang akan membacanya, sedangkan ayat yang bernomor genap adik-adik dan nanti akan dibantu sama Kak Heru yang akan membacanya ayat-ayat yang bernomor genap. Mazmur pasalnya yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban, curahan mereka yang dari darah, jika tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan Mazmur kita adik-adik. Mari kita menyanyikan satu pujian lagi, yaitu lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mengajak adik-adik untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mampukan kami supaya kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16.
Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk adik-adik. Adik-adik sekalian, kakak mau memperlihatkan sebuah gambar. Nah, adik-adik tahu tidak gambar apa yang kakak tampilkan ini? Ya, benar sekali. Itu adalah sebuah gambar garam dan sebuah lilin yang menyala. Adik-adik, pembacaan kita yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Jadi ketika itu banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, di atas bukit Tuhan Yesus berkhotbah kepada orang banyak itu. Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang-orang itu bahwa kalau mereka mau percaya dan mengikuti Tuhan Yesus, mereka harus memiliki kehidupan yang menjadi berkat. Mereka harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, adik-adik, kakak yakin adik-adik tahu dan bisa menjumpai garam itu. Benda itu sering kita jumpai di dapur. Dan mama pasti mempersiapkan garam, punya persiapan garam di dapurnya. Garam itu punya banyak manfaat. Antara lain adalah sebagai pengawet untuk mencegah kebusukan. Nah, adik-adik lihat dan perhatikan kalau misalnya mama di rumah membersihkan ikan, pasti setelah dibersihkan ikannya itu akan diberikan garam. Nah, itu karena apa? Supaya ikannya itu menjadi awet. Nah, selain fungsinya sebagai pengawet, garam juga berfungsi untuk memberikan rasa. Nah, setiap makanan atau masakan yang adik-adik makan itu punya rasa karena apa? Karena ada garam di dalamnya. Coba adik-adik bayangkan kalau seandainya adik-adik memakan makanan yang tidak diberikan garam. Pasti rasanya akan hambar, pasti rasanya akan tawar. Nah, begitulah fungsi dari garam itu. Garam itu sebagai pengawet untuk mencegah barang-barang atau masakan menjadi busuk, dan juga garam itu berfungsi untuk memberikan rasa. Nah, adik-adik, dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah, pertanyaannya, bisakah garam itu menjadi tawar? Bisa. Garam itu bisa menjadi tawar kalau dia bercampur dengan zat-zat yang kotor. Nah, apakah garam itu berfungsi kalau dia menjadi tawar? Tentunya garam itu tidak akan mempunyai fungsi sama sekali. Garam yang tawar itu tidak berfungsi. Karena tidak berfungsi,
garam yang tawar itu pada akhirnya akan dibuang. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa jangan kita menjadi seperti garam yang tawar, garam yang tidak berguna, tapi baiknya kita menjadi garam yang bisa memberikan rasa buat kehidupan orang lain. Kita diajak untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kita diajak untuk menjadi berkat buat kehidupan orang lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini? Yaitu dengan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jangan ragu untuk selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Di rumah misalnya adik-adik membantu orang tua. Kalau disuruh sama mama sama papa, adik-adik pasti akan membantu mama dan papa. Lalu kemudian di sekolah, kalau ada teman-temannya yang membutuhkan pertolongan, adik-adik jangan juga ragu untuk membantu teman-teman adik-adik yang membutuhkan. Dan dimanapun adik-adik berada, jangan ragu untuk memberikan pertolongan buat orang lain yang membutuhkan. Nah, selanjutnya, selain menjadi garam, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa sebagai orang yang percaya, kita harus siap untuk menjadi terang. Nah, adik-adik tahu kan bahwa terang itu, apalagi kalau lihat tadi di gambarnya, ada cahaya dari sebuah lilin yang menyala. Nah, kira-kira biasanya lilin itu kita nyalakan pada saat apa ya? Ya, benar sekali. Lilin itu biasanya kita nyalakan pada saat lampu padam atau sedang dalam keadaan gelap gulita. Nah, cahaya dari lilin itu atau cahaya itu sendiri tidak akan berfungsi kalau sedang terang, sedang dalam kondisi pagi atau siang. Tapi cahaya itu bisa berfungsi di tengah situasi atau keadaan yang gelap. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mau mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi terang di sekitar kita. Terang yang baik dan benar adalah terang yang bisa memberikan cahayanya, memancarkan cahayanya supaya sekelilingnya itu menjadi bercahaya dan menjadi kelihatan. Fungsi terang itu adalah untuk menerangi keadaan di sekitarnya dan juga untuk menunjukkan arah yang benar. Nah, kita pun dituntut untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, bagaimana caranya untuk kita menjadi terang? Yaitu dengan menunjukkan ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah anak-anak Tuhan boleh berbohong? Tentu tidak kan? Nah, menjadi anak Tuhan yang bisa memancarkan terang, contohnya adalah untuk selalu berkata jujur, tidak berbohong. Kalau di sekolah mengerjakan ulangan, kalau teman-teman yang lain mencontek, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mencontek. Kita harus mengerjakan ulangan kita dengan pikiran kita sendiri, dengan mengandalkan kekuatan doa dan kekuatan kita yang kita sudah belajar, kita sudah persiapan dari rumah, sehingga kita yakin bahwa ulangan yang kita kerjakan itu, apapun hasilnya, itu merupakan hasil dari usaha kita sendiri. Lalu kemudian bagaimana caranya kita lagi menjadi terang? Dengan rajin berdoa, dengan rajin membaca firman Tuhan. Kalau ada teman yang berkelahi atau ada kakak atau adik yang bertengkar, kita jangan ikut bertengkar di situ, tetapi kita hadir sebagai pendamai. Nah, ada banyak hal lagi yang bisa kita tunjukkan
sebagai contoh bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan mampu menjadi garam dan terang dunia. Jadi, siapkah adik-adik untuk menjadi garam dan terang dunia? Mari mulai dari sekarang kita belajar untuk menjadi garam dan terang dunia lewat sikap, lewat tutur kata, perbuatan kita yang selalu menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 265. Kita nyanyikan bait pertama hingga bait yang ketiga. Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinku kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat bersama-sama pada saat ini. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman-Mu Engkau mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu menyatakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami lewat tutur kata dan perilaku kami sehari-hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan, senantiasa berikan kesehatan, kekuatan buat mama dan papa agar mereka boleh senantiasa dimampukan untuk menjalani segala aktivitas, tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Tuhan juga memberkati kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami boleh selalu patuh, untuk kami boleh selalu dengar-dengaran kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Pak Presiden beserta dengan para menteri. Tuhan berkati pemerintah Kota Parepare, Bapak Wali Kota, beserta dengan aparat-aparat yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan supaya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, di mana pada saat ini kami
masih hidup dalam masa pandemi virus COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami, agar kami semua boleh terhindar dari penularan virus COVID-19. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus buat para dokter dan para perawat yang saat ini sedang mengerjakan tugas tanggung jawab mereka untuk merawat setiap pasien, terutama pasien yang tertular oleh virus COVID-19. Kiranya Tuhan juga senantiasa berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka boleh menjalankan tugas pekerjaan mereka dengan baik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa buat kami, adik-adik layan yang pada saat ini masih dalam liburan sekolah. Kiranya kami boleh menjalani liburan kami dengan baik, meskipun kami hanya melakukan liburan kami di rumah saja, tetapi biarlah kami boleh tetap senantiasa bersuka cita dalam masa-masa liburan ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dengar dan sambut doa kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil adik-adik mengumpulkan persembahannya di rumah masing-masing, kita menyanyi bersama-sama lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita tetap lipat tangan, tutup mata, kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di saat ini kami naikkan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang tiada hentinya Engkau berikan kepada kami hingga sampai pada saat ini. Di saat ini Tuhan, kami dan adik-adik kami telah memberikan persembahan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan adik-adik kami ini ya Tuhan, agar kiranya persembahan dari adik-adik kami ini dapat berguna bagi pelayanan di dalam gereja-Mu. Berkati juga para om dan tante majelis yang akan mengelola, bahkan ibu bendahara yang akan mengelola persembahan adik-adik kami, agar kiranya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur dari kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita menyanyi dari Kidung Ceria 267. Bait yang pertama, siapa yang berpegang?
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan tetap senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah hari Minggu pelayanan anak kita pada saat ini. Tetap semangat, tetap ceria, ingat untuk senantiasa rajin mencuci tangan, memakai masker ketika adik-adik hendak keluar rumah, dan jangan lupa untuk menghindari kerumunan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua.